Kamu bilang kamu punya bakat untuk memindahkan energi batin ke barang-barang yang di sekitar kamu. Halo kawan Inilah, saya Anissa Daulay. Hari ini Inilah.com kedatangan tamu nih, yaitu para pemain film Kuntilanak 3 2022 yang diproduksi oleh MVP Film Horor Indonesia tahun ini yang disutradarai oleh Pak Rizal Mantovani. Langsung aja kita ngobrol aja yuk. Halo Kak Nafa dan juga Kak Nicole, apa kabar nih? Baik. Apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik. Kak Nafa, Kak Nicole, sekarang nih industri perfilman udah mulai pulih lagi nih. Gimana sih perasaannya nih, Kak Nafa, Kak Nicole? Pasti seneng banget ya, karena akhirnya sineas-sineas semuanya akhirnya udah mulai bisa bangkit lagi dan udah mulai bisa produktif lagi, bisa kerja lagi setelah kita ngalamin pandemi yang begitu panjangnya dan luar biasa prosesnya gitu. Jadi pasti seneng. Kak Nicole sendiri gimana? Akhirnya bisa nonton bioskop bareng-bareng keluarga lagi kan? Gimana nih? Pastinya excited karena ini udah sekitar 2 tahunan setelah syuting filmnya. Dan aku bener-bener gak sabar banget untuk menonton film Kuntilanak 3 ini. Kira-kira peran yang dimainkan dalam film Kuntilanak 3 ini, Kak Nafa sebagai siapa, Kak Nicole sebagai siapa? Kakak dulu. Oke. Aku sebagai Dinda. Adegan Dinda sendiri di dalam Kuntilanak 3 itu seperti apa sih? Dinda itu, dia itu kayak bener-bener apa ya, kayak orangnya tuh kayak banyak rahasia gitu ya. Rahasia. Jadi iya, dia nggak terlalu open sama orang yang dia belum terlalu kenal. Terus dia kayak masih kayak ini orangnya Tertutup gitu ya? Iya. Karena terlalu banyak dibully bukan? Iya. Oke, curi-curi dikit ya, sering dibully katanya. Oke, kalau Kak Nafa sendiri sebagai siapa sih Kak? Aku sebagai Miss Adela. Miss Adela, Ya, Miss Guru nih Adela, berarti. guru betul. Aku guru di situ. Jadi di kita itu di situ penanganan anak-anak ini kan berbeda-beda. Jadi kita mengangkat film ini ceritanya tuh ada soal bullying juga, karena kan sekarang ini setelah maraknya dunia sosmed dan setelah maraknya terlalu kebebasan berpendapat itu akhirnya banyak sekali yang bisa kita angkatkan, karena kayak kasus bullying juga terjadi di sekolah-sekolah, bahkan anak-anak SD udah belajar bullying apa segala macam. Jadi message-nya di sini sebenarnya kuat sekali gitu. Oke. Awal mula akhirnya Kak Nafa tuh ingin terlibat dalam film Kuntilanak 3 ini apa sih Kak? Sebenarnya pas waktu itu aku udah nggak mikir-mikir lagi sih, karena satu film Kuntilanak yang kedua meledak di pasaran sangat luar biasa dengan kualitas yang sangat bagus sekali dan ditanganin oleh sutradara yang handal Rizal Mantovani. Dan yang kali ini yang Kuntilanak ketiga ini produsernya si Rich, Pak Ram Punjabi juga, terus abis itu juga ceritanya juga bagus, dan yang terpenting adalah ini tuh kayak kita tuh lagi mau level up banget gitu. Kayak dari CGI-nya, sinematografinya, fantasinya yang belum pernah ada di Indonesia, kalian bisa nonton pas waktu di Kuntilanak 3 ini. Oke. Kok Rich sih? Rich. Kak Nicole, selama syuting nih ada pengalaman yang aneh-aneh gak sih? Apalagi ini film horor kan, pastinya ada yang mungkin kesurupan atau nggak ada malah nih. Boleh Kak Nicole ceritain pengalamannya? Pasti sih ada banyak sih kejadiannya ya Kak, tapi ya salah satunya itu kita kan syutingnya itu di Ngawi. Terus ya jadi di tempatnya di gedung Vondenbosch. Vondenbosch kan terkenal banget tuh. Nggak boleh lebih dari jam 6, tapi kita lebih dari jam 6 karena itu aneh-anehnya keluar. Abis itu hari terakhir syuting, terus aku ternyata diikutin sampai ke rumah, hantunya ikut sama aku. Sampai diikutin loh kawan Inilah. Dipikir aku hantu gitu. Kamu dipikir hantu? Iya, sampai diikutin, pikir Dengar temennya. ceritanya, soalnya kita sering pindah ini sih. Oke. Terus kamu dipikir temennya? Iya. Wah, gak sopan ya hantunya. Cewek cowok? Cowok. Kalau nggak salah kayaknya cewek deh, kayak anak kecil gitu, kayak mirip-mirip aku gitu. Oh, noni-noni Belanda gitu. Iya. Tapi kalau untuk pemain-pemain yang lain pernah ngalamin hal-hal yang sama juga? Atau ada yang kesurupan mungkin krunya?
Ini lucu sih sebenarnya. Boleh Kak ceritain. Ceritanya kalau aku sih enggak ya. Tapi Sarah itu kan dia bawain acara penelusuran kan. Iya. Jadi pokoknya setiap kali dia pasti ada yang mau masuk gitu kan. Jadi pas waktu adegan Sarah yang di depan itu ya kan, pas waktu jam berapa tuh? Malam kok dini hari itu kalau nggak salah. Pas waktu mau adegan itu, terus Sarah bilang sampai tunggu, bukan yang ini, kayak gitu. Jangan cut. Jadi kita tuh cut berkali-kali karena setiap kali dia lagi mau adegan mau masuk gitu. Jadi dia kayak gimana gua mau take nih kalau pada mau masuk gitu. Aku ketawa aja, lucu. Jujur aja kalian tuh takut gak sih sebenarnya syuting film-film horor kayak gini? Apalagi kemarin sampai diikutin loh, Nicole. Gimana tuh perasaan itu? Sebenarnya seru sih. Kita jadi Namanya ketawa tuh. ya karena aku sama pemain-pemain yang lain kita sering justru malah foto-fotoin hantunya ya. Karena kadang suka kelihatan di kamera, kadang enggak gitu. Jadinya kita iseng foto-foto. Iya. Ada juga. Ada, masih ada fotonya. Masa? Iya. Kamu nggak bawa? Kayaknya. Bentar lihat Masih deh. ada sih kayaknya deh. Oke, nanti lihat deh ya di belakangnya. Terus alasan nih Kak, kenapa para penonton horor harus banget nonton Kuntilanak 3? Boleh kan apa dulu? Yang pertama, kita harus appreciate banget ya bahwa di film Kuntilanak 3 ini kayak tadi yang aku bilang bahwa level up di dunia perfilman gitu. Yang belum pernah ada, akan ada, dan harus ditonton banget karena satu, CGI-nya tidak mengecewakan sama sekali. Itu kayak feels-nya kamu lagi nonton film luar punya. Oh, film Benar-benar. Iya, karena Indonesia belum ada kan, belum bikin yang kayak begitu. Nah, inilah yang pertama kali yang akan dihadirkan di film Kuntilanak 3. Dari CGI, dari sinematografi, wah, aku nggak kecewa sih beneran. Kayak Rizal gitu yang bikin. Jadi kayak bener-bener memuaskan banget gitu. Memuaskan sekali tuh. Langsung pada kepo nggak sih? Langsung kayak, aduh lihat Aku trailernya deh. penasaran itu aja, CGI-nya. Oke. CGI-nya sih keren banget, parah. Kalau menurut Nicole sendiri gimana nih? Ya sebenarnya sama kayak Oke. apa ya. Tapi ya aku nonton trailernya aja udah speechless gitu. Karena di film Indonesia kan belum ada film yang gini. Makanya kalau penasaran jangan lupa nonton ya tanggal 30 April. Jangan lupa nonton ya, 30 April 2022 deh pokoknya. Iya. Nah, lagi bulan puasa kayak gini nih, pasti kan lagi promo-promo kemana-mana nih, media visit. Gimana nih rasanya? Ada agak berat atau gimana? Kalau aku nggak puasa nih kok. Enggak. Enggak juga. tetap Iya. semangat ya pokoknya ya, promo apapun itu. Semangat. Nah, dengar-dengar film Kuntilanak tadi udah ceritain ya di Ngawi, Jawa Tengah. Namanya di Benteng Van de Bos. Golden Boss. Oke. Van der Bos. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa tim dari MVP dan Kuntilanak 3 memilih untuk syuting di lokasi tersebut? Bangunannya Bangunannya. ini kan Belanda banget. Kita butuh yang lokasinya tuh yang benar-benar yang bangunannya tuh zaman dulu banget gitu. Oke. Menurut Nicole, serem nggak nih lokasinya? Pasti serem. Iya serem. Itu serem banget sih. Apalagi kalau malam-malam. Aduh. Belum lagi cerita yang soal itu. Oh iya. Mau diceritain? Enggak sih, itu cerita di sananya begitu. Oke. Tapi nggak ada kejadian aneh-aneh lah ya. Yang penting cuma itu aja, diikutin aja itu udah aneh loh ya Kak. Cuman kelelawarnya sih parah banget sih. Oh, iya? Banyak banget kelelawarnya. Bau kadang-kadang. Terus satu-satunya yang jadi penghalang itu hujan. Kalau hujan terus kita scene-nya masih scene siang. Jadi itu semuanya tuh harus dikeringin gimana caranya supaya itu pasirnya kan putih. Jadi pasirnya tuh gimana caranya supaya harus dikeringin semuanya supaya kita bisa take lagi. Oke. Selama proses syuting di sana di Ngawi, Jawa Tengah, ada kesulitan kah selama syuting? Itu kalau hujan Kalau hujan? sulit banget, itu pasti udah rugi. Karena kadang-kadang hujan tuh bisa sampai malam ya. Iya. Dari pagi kita kita callingan jam 9 pagi kayak aku. Tiba-tiba hujan. Sampai jam 6 pagi, sampai jam 6 sore belum selesai. Akhirnya ditunda besok. Oh, oke. Gitu. Kalaupun karena kan adegan siang kan banyak. Jadi kalau seandainya dia berhenti nih hujannya, itu pasirnya kan harus kering.
Oh, oke. Itu kesulitan untuk keadaan alamnya ya. Iya, Kalau banget. untuk kesulitan actingnya nih, apalagi sebagai Miss Della tadi, Miss Della dan juga sebagai Dinda, apakah ada kesulitan dalam bermain peran seperti itu? Nicole? Oh, oke. Kesulitannya pasti aku mau coba kayak benar-benar menyerap adegan karakter Dinda. Karena kan Dinda itu agak beda dengan aku ya personalitinya. Dinda itu nggak banyak ngomong, dia kayak diem tapi dia kayak gimana ya, dia lebih mending denger daripada ngomong karena ya yang tadi aku sebutin Kak, dia kayak bener-bener banyak banget misteri secretnya. Dan aku juga dapat banyak bantu dari cast-castnya juga, dari pemain filmnya juga. Jadi itulah kesulitannya. Oh, oke. Karena apa? Kan biasanya nih kakak sering banget nih main film genre horor mulu kan. Kakak nggak mau nih melenceng ke genre-genre lain. Oh, justru malah pengen banget gitu. Cuman ini tuh lagi bener-bener lagi seleksi skenario nanti lah. Oke, Tapi nanti kita lah. khusus buat ini dulu. Kita nantikan ya kawan inilah. Oke, terakhir nih Kak, boleh kasih kesan dan pesan nih untuk para penonton pecinta horor di luar sana yang berniat untuk nonton film Kuntilanak 3. Nicole. Kakak dulu. Jangan berebutan dong. Apa aku aja nih? Kakak dulu. Ya, jangan lupa untuk Lebaran ini akan ada suguhan yang sangat luar biasa dari Multivision Plus, yaitu film Kuntilanak 3 yang akan menyajikan sesuatu hal yang belum pernah disajikan. Jadi jangan lewatkan tanggal 30 April 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Oke, Nicole, boleh tambahkan? Oke, yang pertama jangan lupa nonton film Kuntilanak 3 di bioskop kesayangan kamu tanggal 30 April 2022. Dan yang kedua itu semangat ya untuk teman-teman semuanya yang sedang puasa, semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Oke, buat semuanya jangan pada lupa nonton tanggal 30 April 2022. Oke, saya Nisa Dole pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa.